Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Dwi Hapsari dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, NIM 2018-017-032. Di sini saya akan melaksanakan proker saya, yaitu sosialisasi tentang investasi. Banyak orang di dunia ini yang sudah tertanam bahwa dengan istilah nabung pangkal kaya. Sejak SD pun kita diajarkan bahwa dengan menabung sedikit demi sedikit maka kita akan tambah kaya. Namun ternyata bila menabung ini dilakukan secara berlebihan atau disebut juga dengan oversaving, hal ini juga tidak baik. Kenapa? Karena dengan melakukan oversaving ini, orang-orang tidak akan menikmati hasil yang mereka dapatkan secara maksimal. Mereka akan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk disimpan dan simpanan itu tidak berkembang. Lalu apa sih akibatnya jika orang-orang melakukan oversaving atau menabung yang berlebihan? Akibatnya adalah dia akan terkena dampak dari inflasi dan kehilangan momentum tentang keuangan mereka. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, mereka tidak perlu menabung secara berlebihan. Cukup sesuaikan dengan plot menabung masing-masing. Maka menabung pangkal kaya ini dapat terwujud. Jika dihubungkan dengan menabung pangkal kaya, maka ada istilah lain yang lebih menguntungkan daripada menabung, di mana uang kita itu akan berkembang, yaitu investasi. Dengan investasi di sini, maka uang kita itu bisa tertanam untuk masa depan. Kenapa? Karena investasi di sini adalah sebuah penanaman sumber dana dengan harapan mendapat manfaat di masa depan. Jadi uang yang kita investasikan itu tidak akan mengendap. Lalu jika dihubungkan dengan masa-masa sulit seperti sekarang, seperti saat pandemi ini, investasi menjadi pilihan terbaik. Kenapa? Karena di masa pandemi ini orang-orang membutuhkan banyak pengeluaran, tetapi penghasilan tidak begitu banyak. Maka investasi bisa menjadi pilihan sebagai jaminan masa depan. Lalu jika dihubungkan dengan sasaran dari sosialisasi yang saya lakukan ini, yaitu generasi milenial, tentunya investasi menjadi andalan keuangan di masa depan bagi generasi milenial. Karena kenapa? Karena generasi milenial ini memiliki 3 sifat yang identik, yaitu kreatif, confident, dan connected. Di mana kreatif ini, generasi milenial adalah seorang yang memiliki pengetahuan out of the box, di mana pemikirannya bisa berkembang serta memiliki ide-ide yang luar biasa. Lalu selanjutnya dengan sifat confidence atau percaya diri, mereka akan sungguh-sungguh melakukan sesuatu dan yakin bahwa hal tersebut akan menguntungkan di masa depan. Lalu selanjutnya adalah connected. Mereka memiliki jaringan yang luas, di mana jika mereka menginginkan sesuatu dan mencari ilmu tentang sesuatu, mereka dapat mencari jaringan dimanapun dan sejauh apapun mereka akan mendapatkan. Jika berbicara lagi tentang investasi di sini memiliki beberapa jenis. Menabung merupakan salah satu jenis investasi. Terdapat jenis lain dari investasi juga sudah sering dilakukan oleh para orang tua, yaitu dengan membeli logam mulia. Properti juga menjadi bagian investasi yang tetapi mungkin memiliki nilai modal yang sangat tinggi. Selanjutnya ada investasi surat berharga. Investasi ini seperti obligasi, reksadana, saham, dan forex. Saham di sini adalah bentuk investasi yang cocok bagi generasi milenial karena dengan investasi saham memiliki modal yang sedikit. Investasi saham, caranya yang pertama adalah kita harus memilih sekuritas mana yang memiliki biaya transaksi kecil. Lalu selanjutnya pilih saham yang sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya tentunya kita harus membeli saham yang benar-benar dikeluarkan oleh BII, sehingga ada jaminan keselamatan keuangan kita.
Selanjutnya, kita harus pandai-pandai memilih saham yang benar-benar bagus, sehingga investasi saham ini bisa dilakukan dengan jangka panjang. Tapi dari segala keuntungan investasi di masa depan, tentunya ada resiko dalam berinvestasi ini. Nah, selanjutnya dosen saya, Ibu Anita Primastri SEMSC, akan menjelaskan tentang resiko investasi dan tips trik dalam melakukan investasi. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya akan membahas mengenai risiko investasi dan tips berinvestasi. Menurut Kandeliling, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Secara mudah, kita dapat memahami investasi sebagai pengorbanan kita pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi haruslah menggunakan uang yang kita sisihkan, bukan uang tabungan, apalagi uang pinjaman. Kita bisa menggunakan konsep pengelolaan keuangan sebagai berikut: 50% untuk konsumsi, 30% untuk tabungan, dan 20% untuk investasi. Tabungan bisa dicairkan dalam jangka waktu 1-3 bulan, sedangkan investasi akan kita cairkan setelah lebih dari 1 tahun. Investasi dan risiko bersifat melekat. Tidak ada investasi yang tidak mengandung risiko. Kita mengenal golden rule dalam berinvestasi, yaitu high risk high return, low risk low return. Investasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi keuangan dan investasi non-keuangan. Yuk kita kenali macam-macam investasi beserta risikonya. Contoh investasi non-keuangan. Yang pertama, memelihara sapi. Risikonya adalah sapinya mati. Contoh yang kedua, menanam pohon jati. Risikonya, pohon tersebut mati. Contoh yang ketiga, membeli tanah. Risikonya bisa jadi tanah tersebut merupakan tanah sengketa. Contoh yang keempat, membeli emas. Risikonya adalah ketika kita punya emas namun butuh uang, ternyata harga emas sedang turun. Berikutnya, contoh investasi keuangan. Yang pertama adalah deposito. Ketika deposito belum jatuh tempo, namun kita membutuhkan uang, kemudian mencairkan deposito tersebut, maka kita akan kena penalti. Contoh yang kedua adalah saham. Risikonya adalah harga saham saat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan harga belinya. Lalu bagaimana caranya untuk memilih investasi? Berikut kita bahas tips-tips dalam memilih instrumen investasi. Tips yang pertama, jangan tergiur dengan return yang tinggi dan cepat, karena ini tidak masuk akal dan bisa jadi merupakan salah satu ciri dari investasi bodong. Salah satu argumen atau alasannya adalah jika Anda menjadi pengusaha, tentunya Anda akan lebih memilih meminjam uang di bank daripada menggunakan dana dari investor dan harus memberikan bagi hasil yang lebih besar daripada bunga bank. Tips yang kedua, pilih perusahaan yang memiliki izin usaha dan izin usahanya tersebut sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
tips yang terakhir atau yang ketiga, pilih perusahaan pengelola investasi yang memiliki izin dari lembaga-lembaga berwenang seperti Bank Indonesia, OJK, atau Bapepti. Sekian pembahasan risiko investasi dan tips berinvestasi dari saya. Selamat berinvestasi ya. Salam. Sekian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.